Khadijah terkenal sebagai orang yang rupawan, cerdas, dan terpandang. Pada awalnya Khadijah merupakan mitra kerja Nabi saat berdagang. Dari sinilah kisah cinta mereka bermula. Sayyidah Khadijah melihat sosok Nabi Muhammad yang baik, jujur, dan patut ditauladani, sehingga membuat Khadijah tertarik padanya. Lalu Khadijah meminta salah satu sahabatnya, yaitu Nafisah, untuk meminang Nabi Muhammad. "Muhammad, aku Nafisah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya," kata Nafisah kepada Nabi Muhammad. Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad, di mana riwayat masyhur menyebutkan kalau saat menikah Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Namun perbedaan usia tak menjadi penghalang rumah tangga mereka. Selisih usia tidak menjadikan Rasulullah canggung, apalagi kehilangan kendali sebagai seorang suami. Apalagi Khadijah berasal dari keturunan suku yang mulia, di samping akhlak dan pribadinya yang luar biasa. Selama menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad tak pernah menikahi wanita lain. Itu sebabnya banyak yang mengatakan Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah. Sejak awal menikah, paman Nabi Abu Thalib mengatakan kalau Nabi Muhammad bukanlah sosok yang berharta, tapi tak perlu diragukan lagi jika Muhammad adalah sosok yang sangat mulia. Ternyata pihak Khadijah juga tak mempermasalahkan hal itu. Perwakilan keluarga juga menegaskan kalau mereka menerima pinangan Nabi Muhammad karena memang telah terpikat kemuliaannya. Yang menarik, meskipun Khadijah kaya, cantik, dan orang kaya, tapi akhlak serta kepribadiannya sangat luar biasa, menempatkan Rasulullah yang lebih muda dan tidak membawa apa-apa harta di atasnya. Tak pernah sekalipun Khadijah meninggikan kata-kata terhadap suaminya tercinta, menjadikan hati Rasulullah tenang, tentram, dan membuat Nabi merasa terhormat. Kenangan hidup Nabi dan Khadijah luar biasa. Putra-putri mereka juga luar biasa karena rumah tangga yang dibangun dengan cinta dan ketaatan kepada Allah. Bahkan bayangannya pun tak tergantikan meski orangnya telah tiada. Itulah cinta pertama di hati Rasulullah. Khadijah pula istri yang menemani Rasulullah menerima wahyu untuk pertama kalinya saat Nabi Muhammad gemetar dan ketakutan setelah bertemu Jibril alaihi salatu wassalam. Khadijah datang menemani dan memberinya selimut. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika turun membawa wahyu pertama kepada Nabi di Gua Hira, Nabi sangat gemetar dan khawatir. Beliau bergegas pulang menuju kediamannya dengan rasa takut. Nabi meminta istrinya Sayyidah Khadijah untuk menyelimutinya. "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Lantas Khadijah binti Khuwailid membawakan selimut, menenangkan dan menyelimuti suaminya. Setelah mulai tenang, Nabi menceritakan apa yang dialaminya di Gua Hira kepada Khadijah. Nabi khawatir apa yang dialaminya dari syaitan. Khadijah kembali menenangkan dan menyanggah kekhawatiran suaminya. Ia bilang kepada Nabi, "Kalla, abshir, fa wallah la yukhzikallah innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis wa tahmilul kal wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Tidak mungkin, demi Allah, Allah tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau penyambung persaudaraan, jujur dalam berucap, menanggung orang lemah, menjamu tamu dan membantu kesulitan hak orang lain. Untuk kembali meyakinkan suaminya, Khadijah mengajak Nabi menemui saudara sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah dikenal sebagai orang beragama Nasrani yang menguasai isi kitab Injil, tentunya Injil yang masih orsinil. Waraqah menulis ulang Injil dengan bahasa Ibrani. Saat ditemui Nabi dan Khadijah, Waraqah sudah tua dan buta. "Wahai anak pamanku, dengarkan apa yang dikatakan saudaramu," yakni Nabi Muhammad. Tutur Khadijah membuka obrolan dengan Waraqah. Kemudian Nabi menceritakan apa yang beliau alami kepada Waraqah. Setelah mendengar pengaduan Nabi, Waraqah menimpali, "Innahun namus alladhi kana yanzilu ala Musa wa ya laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuk." Sesungguhnya yang mendatangimu adalah sosok malaikat yang turun atas Nabi Musa. Semoga saya masih hidup saat engkau diusir kaummu. Nabi bertanya, "Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku?"
Naam, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi wa yudrikni yaumuk ansuruka nasran mu'azzara. Ya benar, tidak ada seorang pun laki-laki yang membawa risalah sepertimu kecuali dimusuhi. Jika aku menemui hari pengusiranmu kelak, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Cita-cita luhur Warokoh untuk menolong suami sepupunya tidak terrealisasi. Tak lama kemudian, Warokoh meninggal dunia. Khadijah sangat yakin dan cermat membaca kerasulan Nabi. Saat Nabi masih bimbang dan cemas, Khadijah memantapkannya. Dari itu, Khadijah disebut sebagai mujtahid pertama perempuan dalam sejarah Islam. Sebab Khadijah berijtihad dan menggali tanda-tanda kerasulan suaminya sebelum diangkat menjadi Rasul sebagai tanda-tanda atas kebenaran risalahnya. Khadijah sangat tenang dan menyejukkan. Ia seperti layaknya ibu bagi Nabi di saat Nabi merasakan kebimbangan yang maha dahsyat. Para ulama arifin menegaskan Khadijah adalah ibu orang-orang beriman, termasuk bagi Rasulullah. Sebab pada saat itu Nabi sangat membutuhkan sosok ibu dibandingkan istri. Khadijah benar-benar mengambil perannya sebagai ibu bagi istri. Ia merawat, menenangkan, dan setia berada di samping Nabi. Khadijah sendiri lahir pada tahun 68 sebelum hijrah di sebuah keluarga yang mulia dan terhormat. Dia tumbuh dalam suasana yang dipenuhi dengan perilaku terpuji, ulet, cerdas, dan penyayang merupakan karakter khusus kepribadiannya, sehingga masyarakat di zaman itu menjulukinya sebagai At-Tahirah, seorang wanita yang suci.